Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi pada sesi kedua, hari kedua. Bagi para santri yang belum bisa mengikuti sesi pertama, ini bisa mengikuti, silakan dibuka kitab tafsir Yasinnya, halaman 2. Baris ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin wa man qara'aha kataballahu lahu qira'atal Qur'ani asyra marratin. Inna likulli syai'in satemene iku tetep keduwe saben-saben suwiji apa qalban ati. Qalban ini bisa bermakna hati, bisa bermakna jantung, bisa juga bermakna lubun, intisari. Wa qalbul Qur'ani utawi atine Qur'an iku Yasin, surat Yasin. Segala sesuatu mesti punya intisari. Segala sesuatu mesti punya jantung. Jantungnya Al-Quran, hatinya Al-Quran adalah surat Yasin. Waman utawi sapane wong iku qara'a lamun maca sapa man. Ha ing Yasin kataba mongko nyatet sapa Allahu Allah lahu marang man. Nyatet qiraatal Qur'ani ing ganjarane maca Qur'an. Asyra marratin kelawan 10 pira-pira ambalan. Wong rek gelem maca Yasin, surat Yasin mulai dari awal sampai akhir 83 ayat. Ini pahalanya sama dengan membaca Al-Qur'an penuh. Berapa ini? 10 kali. Wa kama qala lan kaya oleh wis dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha satamane Allah taala halimah luhur sapa Allah iku qara'a. Wis maca sapa Allah surat Yasin ing surat Yasin wa Thaha lan surat Thaha. Qabla ayyakhluqa ing dalem sadurunge yen to ndadekaken sapa Allah. Dadekaken as-samawati ing pira-pira langit wal arda lan bumi bi alfai amin kelawan jarak tahun. Jadi Allah sebelum menciptakan langit dan bumi 2000 tahun sebelum Allah menciptakan itu Allah sudah berfirman atau membacakan surat Yasin dan Thaha. Falamma sami'at mongko nalikane padha krungu sapa al malaikatu pira-pira malaikat.
krungu Al-Qur'ana ing Qur'an, tegese ing wacanane Qur'an qalu padha matur, padha ngucap sapa malaikat. Tuba utawi bejo kemayangan. Bejo kemayangan itu adalah keuntungan yang sangat besar. Iku li ummati Muhammadin, tetap kedua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bejo, jari malaikat bejo. Bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok bejo? Nazala wus tumurun alaihim ing atase ummati Muhammad. Apa hatani suratani, ikilah surat loro, rupane surat Yasin dan surat Toha. Watubalan utawi bejo kemayangan iku liman tetep kedue wong tahammala kang apal sapa man bihima kelawan karone surat Yasin lan surat Toha. Tahammala. Kalau di Indonesia itu orang penghafal Al-Qur'an disebut hafid. Penghafal Al-Qur'an, al-hafid. Wedok hafidho. Tapi mestinya kalau dia hafid tapi hamil. Hamil karena orang menghafal Al-Qur'an itu tidak hanya hafal secara lisan, tapi bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti orang yang mengandung kemana-mana bawa Al-Qur'an, hamil. Di sini bukan hafid tapi tahammala. Orang yang menghafal Al-Qur'an, yang Al-Qur'an itu dibawa kemana-mana. Dibawa kemana-mana berarti segala aspek kehidupannya itu nih. Ngomong Qur'ani, tindakannya Qur'ani, sikapnya Qur'ani, ini namanya man tahammala. Tahammala kang apal sapa man bihima kelawan suratani. Watuba utawi bejo kemayangan. Iku li alsinatin tetep kedue pira-pira lisan. Tatakallama kang guneman. Opo alsinah bihima kelawan surat Yasin lan surat Toha. Jadi malaikat beruntung sekali kalau lisan-lisan itu basah karena membaca surat Yasin dan Toha. Wa kama qala lan kaya oleh wis dawuh sapa Nabi alaihi salam. Inna ahlal jannati sak temene penduduk swarga. Iku la yaqrauna ora padha maca sapa alul jannah syai'an ing suwiji-wiji. Bayane minal Qur'ani saking Al-Qur'an illa Toha kejaba surat Toha wa Yasin lan surat Yasin wa surat Ar-Rahman lan surat Ar-Rahman. Diceritakan, diriwayatkan bahwa penduduk surga itu bacaannya Al-Qur'an. Tapi dari sekian surat Al-Qur'an yang sering dibaca nanti adalah 3 surat ini. Yaitu surat Yasin, surat Toha, dan surat Ar-Rahman. Maka dapat kita pahami orang-orang yang sering membaca surat ini ya, kalau kepingin jadi penduduk surga ya sering-seringlah baca surat Toha, surat Yasin dan surat Ar-Rahman. Wa kama qalan kaya oleh wis dawuh sapa Nabi alaihi salam. Ayyuma muslimin endi-endi utawi wong Islam lanang wa muslimatin lan wong Islam wadon. Quri'a kang diwacaaken indahum ing dalem sandinge muslimin wa muslimatin apa suratu Yasin, surat Yasin. Kalau ada orang laki-laki ataupun perempuan yang Islam, di sisinya dibacakan surat Yasin. Fi sakaratil mauti kang tetep ing dalem
ngadepi mati. Sakaratul maut itu adalah kondisi keadaan di mana seseorang itu sudah menghadapi kematian. Orang itu kalau sudah menghadapi kematian itu akalnya hilang. Menghadapi kematian. Rek wis ngono diwacana nazala iku tumurun alaihima ing atase muslimin wa muslimatin oleh mudun bi'adadi kulli karfin bi'adadi kulli harfin kelawan wilangane saben-saben huruf sing mudun apa asyratu amlakin sapa 10 pira-pira malaikat. Setiap huruf dari bacaan surat Yasin itu akan turun 10 malaikat. Yakumuna hale padha jumeneng sapa asyratu amlak baina aidihima ing dalem arah ngarepe muslimin wa muslimatin. Sufufan hale baris yusalluna tur hale maca selawat tegese njalukaken rahmat sapa asyratu amlakin alaihima ing atase muslimin wa muslimatin. Wa yastaghfiruna lan padha njalukaken ngapura sapa malaikat lahuma marang muslimin wa muslimatin. Wa yashhaduna lan padha nyekseni sapa malaikat ghuslahuma ing oleh didusine muslimin wa muslimatin. Ini fadilahnya membaca surat Yasin yang dibacakan orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Setiap huruf. Bayangkan kalau baca Yasin 20 malaikat jatuh. Gelodak. Yasin. Yasin itu kan 2 huruf. Yasin. Setiap hurufnya 10 malaikat akan hadir baris di orang-orang yang menghadapi kematian tadi itu kemudian membacakan sholawat, memintakan rahmat kepada Allah untuk camat ini, sang calon mati, sang calon mayit ini. Dan mereka menyaksikan ketika mereka sudah meninggal, maka ketika mereka dirawat, disaksikan oleh malaikat itu. Wayat tabi'una lan podo ngenutaken sapa malaikat janazatahuma ing jenazahe muslimin wa muslimatin. Wa kama qala lan kaya oleh wis dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsiru padha ngakehno sira kabeh qiraata hadhihi surati ing maca ikilah surat sing dimaksud adalah surat Yasin. Nabi pernah dawuh perbanyaklah membaca surat Yasin. Kenapa? Fa inna fiha krana sak temene iku tetep ing dalem surat Yasin khasaisa apa khasaisa jadi isimnya inna khasais karena isimnya inna berarti dibaca nasab. Nasabnya dengan fathah karena ghairu munsharif tidak boleh ditanwin. Apa khasaisa pira-pira kekhususan. Khasais ini biasanya kalau di bahasa Indonesia kan ini adalah khasiat-khasiat. Nabi memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk membaca atau memperbanyak membaca surat Yasin karena memang di dalam surat Yasin ini memiliki khasiat-khasiat. Kekhususan kathiratan kang akeh. Ini dawuhne Kanjeng Nabi. Hatta kila sehingga den dawaken fi syarhi hadal hadithi ing hadis. Ini hadisnya sedikit aktsiru qiraata hadhihi surah fa inna fiha khasa'isa kathiratan. Ini hadisnya. Kemudian disarai, dijelaskan dalam hadis itu. Apa sarai? Apa innal ja'i'a? Bunyinya sarah. Ini boleh dibaca inna kalau memang itu adalah awal kalimat.
Boleh dibaca anna karena kedudukannya adalah sebagai naibul fa'ilnya qila. Temene wong kang lesu, wong kang luwe, orang lapar. Iku idza qara'a nalikane maca sapa ja'i ha ing Yasin. Oleh maca bi huduril qalbi kelawan madepe ati, hadire ati. Huduril qalbi ini berarti ikhlas, tidak ada niatan apa-apa kecuali hanya ingin ridhonya Allah. Huduril qalbi ini berarti dibaca dengan sepenuh hati tanpa ada paksaan. Itu namanya huduril qalbi. Apa faidahnya? Asba'a mongko gawe warek utawa paring warek hu ing jaek sapa Allahu Allah min fadlihi saking arae kanugrahane Allah taala atau min fadlihi krana kanugrahane Allah taala karena dapat anugerah dari Allah. Makanya sama rek poso ngene iki kok krasa lesu ya, Mbak. Maca surat Yasin. Tapi aja Yasin tok ya kabeh kok Yasin ngono tok. Maca. Tapi harus yakin. Kalau enggak yakin ya ndak bisa toh. Yakin, ikhlas karena Allah taala baca Yasin insyaallah tambah lesu. Ya enggak. Insyaallah warek. Wa ing qara'a lan lamun maca ha ing surat Yasin sapa al khaifu wong kang wedi. Khaif ini orang yang takut, orang yang khawatir, orang yang dihinggapi rasa takut, kekhawatiran yang sangat tinggi. Khawatir. Contohnya dino iki banyak orang yang khawatir karena takut kena apa itu? Virus yang dari Cina. Namanya corona. Kan dari Cina itu corona itu. Kalau dari Jawa ya Cak Rona lah. Atau Kang Rona ya. Karena dari Cina itu corona itu. Takut. Nah, orang-orang yang takut semacam ini baca Yasin. Apa faedahnya? Azhaba. Mongko ngilangaken sapa Allahu Allah taala halimahalur sapa Allah huznahu ing susahe khaif wa khaufahu lan kuwatire khaif utawa wedine khaif. Maka rasa takut yang dihinggapi itu akan sirna. Wa ing qara'a lan lamun maca ha ing Yasin sapa al fakiru wong kang fakir. Fakir kalau dalam bahasan fakir itu orang yang ndak punya uang, ndak punya penggawean, ndak iso kerja, ndak punya pekerjaan, ndak punya penghasilan, fakir. Nggak kerja, nggak ada penghasilan, ya apa setiap hari kadang-kadang utang, berarti orang yang banyak utangnya itu fakir. Apa faedahnya kalau Yasin ini dibaca orang yang banyak hutangnya? Kholaso mongko ngelunasi sapa Allah min dainihi saking utange fakir. Ya, makanya sing akeh utange iku Haris sering-sering maca Yasin. Pasti ditagih. Iya, orang akeh utange maca Yasin ya ditagih. Tapi kadang-kadang sing nagih terus moro welah, wis gak usah, wis sampean gak duwe dhuwit, wis tak ikhlasno. Lho ngene iki berarti kan Gusti Allah sing ngelunasi, ngono. Sing ngelunasi Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'a nalikane maca ha ing surat Yasin sapa sing maca sapa dzul hajati wong kang anduweni hajat. Qadha mongko nekani sapa Allahu Allah taala halimahalur sapa Allah hajatahu ing hajate dzul haja. Orang yang punya hajat apa saja, baca Yasin dengan sepenuh hati bihuduril qalbi. Insyaallah semua hajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Kalau enggak dikabulkan, maka tentunya itu adalah jawaban Allah.
Jangan dianggap kalau kemudian dikabulkan itu terus dituruti. Sama seperti kemarin itu ya, saya gambarkan itu. Kita ini kan ilmunya masih sedikit, tidak tahu apa yang terjadi dengan apa yang kita minta. Apa betul yang kita minta itu bermanfaat untuk kita? Kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Sehingga ketika kita berdoa kepada Allah meminta sesuatu, kalau sesuatu itu tidak cocok dengan kita, tentu dijawab oleh Allah. Dijawab dengan apa? Tidak dituruti gitu. Itu juga jawaban. Bukan berarti terus marang donga, gak dituruti, wah dongaku gak mandi. Enggak. Jangan dianggap begitu. Itu jawaban. Tentu jawaban itu wis awakmu durung pantes, cara Jawane belum saatnya kamu mendapatkan ini, karena apa yang kamu minta itu akan menjadi madharat untuk kamu. Maka jawabannya sekarang kamu tidak saya beri. Tidak diberi sekarang, tapi mungkin nanti akan mendapatkan kompensasi, akan diberi yang lain. Jaluk soge gak dikasih soge, tapi dikasih apa? Kesehatan. Usume wong wedi ambek sehat niku soge. Iya dah? Ini jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'a wa man utawi sapane wong yu qara'a lamun maca sapa man. Ha ing Yasin fi subhi ing dalem waktu subuh. Yakunu mongko ana sapa man iku fi amanillahi taala tetep ing dalem keamanane Allah taala. Sampai kapan? Ilal masai, tumeka marang waktu sore. Pagi dia baca Yasin, maka bisa dipastikan dia masuk ke dalam keamanan Allah. Berarti keamanannya dijamin Allah. Dijamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyi wa fi ayyi baldatin lan ing dalem endi-endi daerah. Baldah itu kutha, negara. Ini bisa negara, bisa daerah, bisa kota, bisa. Idza tuliyat nalikane diwaca apa Yasin au fussirat utawa dijelasaken. Kok ngene iki? Yasin tidak hanya sekedar dibaca tapi dijelaskan, dibaca tafsirnya. Fassara yufassiru tafsiran. Fussirat ditafsiri. Tidak hanya sekedar dibaca, tapi dijelaskan. Itu tafsir. Bagaimana kalau ada satu daerah yang kemudian di dalamnya itu dibacakan surat Yasin secara berjamaah, maka rofa'a mongko ngangkat sapa Allahu Allah. Rofa'a ngangkat sapa Allahu Ta'ala Allah Ta'ala anhum saking ahlu baldah. Humnya kembali kepada penduduknya, bukan kepada daerahnya. Ngangkat al-bala'a ing bala tegese belai. Bala itu adalah bencana. Baik bencana alam, bencana apa saja, bencana sosial, bencana alam, bencana akan diangkat oleh Allah, dihilangkan oleh Allah. Wal qahta lan kekeringan. Qahta itu adalah keadaan yang tidak pernah turun hujan, kekeringan. Wal ghala'alan larang sandang pangan. Wa ta'una lan penyakit taun. Penyakit taun. Penyakit taun itu sama enggak dengan virus? Enggak sama. Wal waba'alan penyakit wabah. Ya sekarang ini penyakit wabah ini sekarang ini. Wabah itu bagebluk, kalau dulu itu mana nih bagebluk. Wabah, penyakit menular yang disebabkan oleh virus kayak corona ini. Makanya kepingin gak kena corona ya maca Yasin. Ojo ping sepisan isuk siji, sore siji, paling ndak itu dosisnya 2 kali sehari. Nek kepingin gak kena corona. Karena ini termasuk salah satu kekhususan khasiatnya membaca surat Yasin. Nih, taun itu
Ya juga sama itu penyakit menular. Dulu pernah taun itu macam-macam dalam sejarah taun itu. Ada dulu zamannya Sayyidina Umar ada taun, namanya taun Amwas. Zaman Sayyidina Umar pada dekade tahun 17 sampai 18 Hijriah. Itu ada taun di sana. Banyak sahabat yang meninggal dunia sebab kena taun Amwas ini. Bahkan tidak kurang dari 20.000 nyawa melayang waktu itu di daerah Amwas. Hanya Amwas saja. Taun itu, kalau taun dengan wabak beda. Kalau taun itu wabah yang sifatnya khusus, daerah tertentu. Tidak sampai menjalar ke daerah-daerah yang lain. Beda dengan wabah. Kalau wabah itu luar biasa. Apa bahasanya? Pandemi apa? Oh, baik pondasi itu tuh ya, pandemi. Pandemi. Ini wabah. Kalau taun ini tidak, penyakit luar biasa, lebih parah daripada wabah, lebih jahat daripada wabah. Ini ada taun Amwas, ada taun namanya taun Al-Fatayat loh. Duduk organisasi tok Fatayat. Ini ada taun dulu namanya taun Fatayat. Kenapa kok dinamakan taun Fatayat? Karena kejadian itu ada di tanah Basra. Waktu itu korbannya itu kebanyakan gadis. Gadis-gadis semua, bahkan sampai di dalam kitab Al-Ittiba itu dikatakan di sana Ibnu Abid Dunya bukan nama. Ibnu Abid Dunya itu menceritakan di sana bahwa dulu ada orang laki-laki dengan membawa 10 anaknya, perempuan semua, berkunjung ke tanah Basra. Tiba-tiba di Basra terkena taun. Langsung ke 10 anaknya perempuan itu mati semua, gadis semua. Makanya kemudian taun ini dinamakan taun Fatayat. Karena sasarannya adalah gadis-gadis. Ini terjadi di tanah Basra. Ada namanya taun Ashraf. Itu jenenge suaminya BCL Dudu. Taun Al-Ashraf. Kenapa kok taunnya namanya Al-Ashraf? Karena kurbannya itu adalah orang-orang yang terkenal atau orang-orang yang terhormat. Kurbannya orang-orang yang terhormat, orang-orang yang populer, orang-orang yang punya jabatan itu mati kabeh. Pejabat-pejabat itu mati. Makanya dinamakan taul Al-Ashraf. Bismillahirrahmanirrahim. Wal marodolan penyakit. Penyakit apa saja? Bihurmatiha sebab mulyane surat Yasin. Makanya kita ini kalau yakin dengan kemuliaan Al-Quran, membaca Al-Quran kemudian berdoa, ya Allah, demi kemuliaan Al-Quran, maka aku minta begini, begitu, dan lain sebagainya. Ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man utawi sabane wong iku qara alamun maca sapa man ha ing Yasin fil laili ing dalem wektu wengi. Yakunu mongko ana sapa ahluhu. Ini iki yakunu iku dadi jawabnya man syartiyah kok diwaca rafa ya ndak apa-apa. Karena apa? Fi'il syaratnya berupa fi'il madhi. Kalau fi'il syaratnya berupa fi'il madhi, maka ketika jawabnya mudhari' boleh dibaca rafa. Tidak harus jazm. Yakunu mongko ahluhu, keluargane mangkoroa iku fi amani la tetep ing dalem keamanane Allah Ta'ala. Barang siapa yang membaca surat Yasin di malam hari, membaca surat Yasin, maka niscaya keluarganya akan mendapatkan jaminan keselamatan.
oleh Allah ila subhi tumeka marang waktu subuh. Sampai subuh mendapat jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang menjamin ya pasti. Wa idza quri'at alani kalidin waca apa Yasin alal mayiti ing atase mayit khaffafat mongko ngentengaken apa surat Yasin anhu saking mayit ngentengaken adzabal qabri ing siksane kubur. Sing ana mang ingkana lamun ana sapa mayit ana iku min ahlil adzabi tetep setengah saking ahline siksa. Kalau ada orang meninggal dunia dibacakan Yasin, jika orang itu termasuk golongan orang-orang disiksa ketika di alam barzah disiksa ahlul adzab, maka siksanya akan diringankan oleh Allah. Wa illa lalamun ora ahlul adzab, asalnya in dan la dijadikan satu menjadi illa. Wa illa lalamun ora ahlul adzab fatakunu mongko ana apa ya si surat Yasin fi rauhihi ing dalem enake mayit wa rohatihi lan ngasuhe mayit ana iku ziyadatan dadi tambah. Jadi kalau memang yang mati ini adalah si mayat ini orang ahlun nikmah bukan ahlul adab, maka kenikmatannya akan bertambah sebab keberkahan dari surat Yasin. Kenapa kok begitu? Li'annal qabra karena sak temeni kuburan iku raudhatun siji taman min riyadil jinani kang tetep setengah saking pira-pira tamane swarga. Au khufratun utawa luangan satu jurang min khufarin nirani kang tetep setengah saking pira-pira jurange neraka. Karena sesungguhnya alam barzah, di alam barzah belum ada surga, belum ada neraka. Surga dan neraka nanti di akhirat. Acara swarga, acara neraka nanti di akhirat. Di alam barzah belum ada surga, belum ada neraka. Tapi sebagian kecil nikmat yang ada di surga sudah dikasih oleh Allah. Sebagian kecil siksa yang ada di neraka sudah dinikmati oleh orang yang ada di dalam kubur. Maka dikatakan di kuburan itu bisa dijadikan raudhatun, miniatur surga, miniatur neraka. Karena belum ada surga, belum ada neraka. Tapi gambaran surga, gambaran neraka, gambaran kenikmatan surga, gambaran pedihnya siksa di neraka sudah dialami oleh orang-orang ahli kubur. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam satu riwayat itu pernah dawuh, ma min mayyitin yamutu illa kal gharikil mughawis. Tidak ada orang yang mati itu kecuali dalam keadaan seperti orang yang tenggelam, yang membutuhkan pertolongan. Ya apa wong rek kelelep butuh pertolongan? Ya bahasa Inggris, help, help wong kelelep. Membutuhkan pertolongan, help, help. Iya toh, wong kelelep. Membutuhkan pertolongan. Berarti wong mati itu butuh pertolongan, butuh pertolongan. Mereka semua itu mengharapkan doa, kiriman doa. Kiriman doa dari saudaranya, dari anaknya, dari orang tuanya, dari ibunya, bapaknya, dari kerabatnya. Butuh kiriman doa. Duduk kiriman pulsa, enggak, karena dia enggak nggawa HP. Kiriman doa. Sehingga dalam satu riwayat dikatakan ma min ahadin yamutu illa huwa nadim, illa huwa nadima. Tidak ada seorang pun yang mati kecuali dalam keadaan nadim. Itu apa? Getun. Kabeh wong mati getun. Orang meninggal itu mesti getun. Bawang apik, bawang elek mesti getun.
Karena orang meninggal itu berarti sudah tutup buku. Coro dagang wis tutup buku. Sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Apa yang terjadi di dunia ketika meninggal dunia sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Wong ing qata'a amaluhu, amale putus, sudah nggak bisa lagi kembali. Makanya kalau tutup buku nisbatnya orang bisnis, orang yang berdagang. Orang dagang ini. Contoh namanya dodol undi-undi. Dodol undi-undi. Saben dino pergi ke pasar, setiap pagi jam 7 pergi ke pasar, jual 100 undi-undi. Setiap hari 2 ke pasar, undi-undi, 100 undi-undi. Mulai jam 7, biasanya entek jam 11 habis. Tapi hari ini dilala, wong musim mauludan. Semua sekolah butuh menyelenggarakan maulid. Orang ini tidak tahu kalau mauludan, akhirnya orang-orang semuanya sama mencari undi-undi. Wah, akhirnya jam 8 dikeroyok entek. Kira-kira, wong biasa jam 11 habis. Ini jam 8 itu sak jam entek wis. Kokot. Kira-kira mulai getun enggak ini? Orang ini getun enggak? Getun. Apa getun? Ruang ngono mangga nggawa 100, nggawa 400. Wong sak jam entek 100. Ya ta, getun. Oh, ngono aku mang nggawa 400 utawa 500 undi mesti batine luweh akeh. Iki oleh sik getun. Orang meninggal juga begitu sama. Ketika meninggal kemudian dia termasuk ahli nikmah, dia akan membandingkan teman-temannya loh, sampean kok oleh lampu 100 watt, wekku kok 5 watt. Menteri koncone oleh 100 watt lu patang jinglang. Lah aku mek 5 watt. Iya amale sampean kurang. Ya Allah, rongun aku biyen niku ngamal sing akeh. Lah kan sih. Padahal dia sudah mendapat nikmat tapi masih kurang. Jadi getun. Apalagi orang yang berdagang enggak payu blas. Wis biasa jam 11 entek. Iki lo mulai buka jam 7 sampai jam 11 gak ono ndelok blas. Undi-undi sing ngothek lho enggak. Ojo ngothek takon tok lho ndak. Sampai jam 11 enggak habis. Mulai ku wutuh. Kira-kira getun enggak? Ya nemen getune, ruang ngono enggak dodolan. Iya toh? Getun. Sama. Orang meninggal kok ya dalam keadaan jelek, ya getun. Maka Nabi mengatakan, wah, sahabat tanya, wa manadamatuhu ya Rasulullah, apa yang digetuni? Orang mati kok getun ya Nabi. Kenapa? Apa yang digetuni? Karena Nabi mengatakan, wa ingkana muhsinan, kalau seandainya orang mati ini adalah orang yang baik, maka fahuwa nadima alla yakuna zdada ihsanan. Maka tentu dia akan getun kenapa kebaikanku mek sak mini kok gak tambah. Dia nggak bisa menambah karena ing qata'a amaluhu. Apa bisa kemudian di alam barzah terus sholat ditambah? Tidak bisa. Sholat sudah tidak ada di alam barzah. Dia nggak bisa menambah amal apa-apa. Sehingga dia merasa getun. Wa in kana musian, kalau seandainya dia itu orang termasuk golongan orang-orang yang celaka, orang yang jelek. Ya fahuwa nadim, maka dia juga getun. Getun alla yakuna naza'a minadzunubi. Kenapa saya masih menggembol apa? Dosa, sehingga saya terkena siksa. Karena dosa itu kalau sudah meninggal dunia sudah tidak bisa didelet. Karena nyuwun sewu, kalau Kiai Zainuddin MZ dulu menceritakan, menggambarkan orang hidup itu seperti orang yang sedang membuat film. Ini kayak ini Pak Haris ini, buat film. Film apa? Film kehidupannya sendiri, film amal-amalnya sendiri. Yang film itu nanti kalau di hari kiamat akan disetorkan. Storno mau disetel, didelok bareng-bareng. Itu namanya yaumul hisab nanti.
Jadi kita ini adalah membuat film. Berarti kalau membuat film, kita ini ya sutradara, ya produser. Film kita sendiri setiap hari. Nah film-film itu kalau nggak baik biasanya diapakan ya Haris? Iya dipotong atau disensor atau diapakan itu? Diedit ya, kan ada editor itu diediting. Dipotong, oh iki elek iki. Lah iku kok aku pacaran oh dicetok. Isin aku. Lho iki ana aku kok salat subuh sampai subuh sampai duha. Isin. Bisa dipotong. Selama masih hidup, gitu loh. Dosa-dosa kita bisa kita hapus dengan cara apa? Tobat, istighfar. Iya toh? Rek hidup, lek mati, ya sudah wis setorno kok. Orang meninggal dunia berarti filmnya sudah disetorno nang malaikat, wis setorno. Apa iso dijaluk malaikat, ajale malaikat tak edite? Enggak bisa. Enggak bisa. Yang bisa mengedit itu nanti ada, di antaranya adalah waladun solihun yad'ula, anak-anak soleh yang mendoakan orang tuanya bendino njaluk sepuro, akhirnya ya entek dosane wong tuane, ngono lho. Tapi kalau orang matinya ndak bisa minta ampun, sudah selesai. Sudah selesai. Nah, jadi dosa-dosa kita ini bisa diampuni selama kita masih hidup dan dikasih kesempatan oleh Allah untuk bertaubat, meminta ampun kepada Allah. Makanya selama kita masih hidup, ayo sering-sering baca istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lafzi Yasin. Lan iku tetep ing dalem lafat Yasin. Khamsatu aqwalin utawi 5 pira-pira pendapat qaul. Ada 5 qaul pendapat. Qala was dawuh sapa ba'dul mufassirina sebagiane pira-pira ahli tafsir. Yasin iku ya insanu. Lafat ya insanu, Yasin itu yang dimaksud ya insanu. Ya insanu berarti memanggil menungso. Wa adatul arabi utawi kebiasane wong Arab. Iku annahum satemene wong Arab iku yakhuduna padha ngalap. Sapa wong Arab mingkuli kaben sak kalimat ngalap harfan ing sak huruf. Menyingkat kata, namanya akronim ya. Menyingkat kata, orang Arab sering menyingkat kata. Bismillah jadi basmalah. Iya dah. Ini. Namanya apa? An-nahat. Nahat ini menyingkat apa? Menjadikan beberapa susunan kalimat dijadikan satu kata, menyingkat kata, akronim. Wong Arab sering begitu. Summa yatalaffadzuna nuli padha nglafataken sapa wong Arab bihi kelawan harfan. Kemudian huruf ini dirangkai menjadi satuan kata. Wa ya'khudulan padha ngalap sapa wong Arab min ya innidai saking ya nida. Ngalap ya ing lafat ya nida iku diambil yanya ya. Wa minal insani lan saking lafat al insan sinan ing lafat sin diambil dari kata insan sin ya ambek sin farokabu mongko padha nyusun sapa wong Arab huma ing karone ya lan yas yang lan sin huma ing karonin fasara mongko dadi apa ya lan sin dadi iku yasin lafat yasin. Jadi yasin asalnya ya insan. Wal muradu tawikan den karaking insan minhu saking insan atau minhu saking yasin iku ya Muhammadu lafat ya Muhammadu he Muhammad alaihi salam. Wa qala lan dawuh sapa ba'dul mufassirina sebagiane pira-pira ahli tafsir. Al muradu tawikan den karapaken minhu saking lafat yasin iku ya sayyidal mursalina lafat ya sayyidal mursalin. Karena Nabi itu adalah tuannya para utusan, tuan pimpinannya utusan. Nabi sendiri pernah berkata atau bersabda, ana, kemudian Nabi, khatamun nabiyyin,
penutup para nabi. Di riwayat lain, ana khatamul mursalin, saya ini adalah penutup utusan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sawa ba'duhum sebagiane ahlu tafsir. Yasin utalafat Yasin iku ismun siji min asma'il Qur'ani kang tetep setengah saking pira-pira asmane Qur'an. Asmane Qur'an kang banyak. Ada Al-Furqan, ada Al-Qadim dan lain sebagainya. Ini termasuk nama-nama Qur'an adalah Yasin. Menurut sebagian ahli tafsir. Wa qala lan dawu sawa ba'dhum sebagiane mufassirin. Yasin utalafat Yasin iku ismun siji aran, siji asma min asma'illahi ta'ala kang tetep setengah saking pira-pira asmane Allah ta'ala. Kita kusna kan jumlahnya 99 itu. Lah ditambah Yasin berarti pira? 100. Itu kan kila. Kila itu kan jari, kila jari kil. Kila jari kil itu apa? Ya waktu cilik jarine krikil iku kila jari kil. Kelopo cilik jarine cengkir, kila jari kil. Wa qala lan dawu sawa ba'duhum sebagiane ahli tafsir Yasin utalafat Yasin iku ismu surati asmane surat. Oh Yasin iku nama surat, iya surat Yasin. Wa dzukira lan wis ditutur fi tafsiril Israbadi ing dalam tafsire Syekh Al-Israbadi. Apa sing ditutur? Apa annallaha satemene Allah taala halimah luhur sapa Allah. Iku arba'atu alafismin anduweni 4.000 asma Gusti Allah. Ini keliru ini. Maaf, ini punya kamu Allah ada alifnya enggak? Allah ada alifnya? Wonten. Itu alifnya dibuang aja, enggak enak ini. Anna lillahi, ya ya. Anna lillahi sak temene iku tetep keduwe Allah. Lah ngono baru enak. Anna lillahi sak temene iku tetep keduwe Allah taala halimah luhur sapa Allah. Apa sing tetep? Apa arba'atu alafismin? Apa 4.000 asma? Satu pendapat mengatakan bahwa Allah itu asmane tidak hanya 99 tapi 4.000 nama. Alfun utawi kang 1.000 minha kang tetep saking arba'atu alafin niku la ya'rifu ora weruh ing alfun. Sapa ghairullahi ta'ala saliyane Allah ta'ala yang 1.000 Allah yang tahu. Wa alfun utawi kang 1.000 minha kang tetep setengah saking arba'atu alafin iku la ya'rifu ora weruh ing alfun sapa ghairul malaikati saliyane malaikat. 1.000 lagi hanya malaikat yang tahu. Wa alfun utawi kang 1.000 iku fil lauhil mahfudi tetep ing dalem loh mahfud. Yang 1.000 lagi tertera, tercantum, tertulis di loh mahfud. Berarti sudah berapa itu? Sudah 4.000. 3.000 ya maksudnya. Oh, sudah 3.000. Kemudian wasulusu mi'atin utawi kang 300 iku fit Taurat tetap ing dalam kitab Taurat. Yang 300 tertera dalam kitab Taurat. Wasulusu mi'atin utawi kang 300 iku fil Injili tetap ing dalam kitab Injil. Wasulusu mi'atin utawi kang 300 iku fil Zaburi tetap ing dalam Zabur. Kalau Taurat, Injil, Zabur itu 300 berarti jumlahnya sudah 90. Berarti 3.000 kok 9.000 900 3.900. Wa fi Zaburi lan tetap ing dalam kitab Zabur mi'atun utawi endi mang kok wa fi Zaburi wa mi'atun utawi kang 100 ya itu ya. Wa mi'atun utawi kang 100 minha saking arba'atu alafin iku fil Qur'ani tetap ing dalam Qur'an. Berarti yang 100 di dalam Al-Qur'an. Tepat sudah 4.000. Tis'atun utawi watis unalan 90 iku zahiratun pertelo. Yang 990 itu jelas termaktub di dalam Al-Qur'an. Utawi kang siji minha saking mi'ah iku khafiyun disamarakan, tapi yang 1 disamarkan.
Wa huwa utawi wahid iku al ismul a'dzam. Iku al ismu asma al a'dzamu kang luwih luhur. La ya'rifu kang ora weruh hu ing al ismul a'dzam illal anbiya'u kejaba sapa pira-pira nabi wal mursadu lan pira-pira utusan. Ini dikatakan bahwa Allah itu punya 4.000 tadi itu. Yang 1.000 hanya Allah yang tahu, 1.000 lagi hanya malaikat yang tahu. 1.000 lagi berada di Lauh Mahfud. Yang 1.000 lagi kurang 1.000 ini yang 300 ada di kitab Zabur, 300 kitab Taurat, 300 kitab Injil. Berarti sudah 900. Nah, yang 100 ini di Al-Qur'an. Yang 99 namanya Asmaul Husna itu sudah tertera jelas di dalam Al-Qur'an, mulai Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamu sampai seterusnya. Ada dalam Al-Qur'an jelas. Tinggal satu ini khafi disamarkan. Lah yang satu ini loh kemudian ada pendapat oh Yasin itu gitu loh. Tapi ulama sepakat Ismul A'dzam itu adalah lafdzul jalalah. Lafaz Allah. Allah itu Ismul A'dzam. Ismul A'dzam Allah itu. Kenapa? Karena Allah itu sudah memuat seluruh sifat-sifat kemuliaan. Sehingga kemarin saya katakan orang memanggil Allah, ya Allah dalam keadaan sakit itu sama halnya memanggil wahai zat yang maha menyembuhkan. Soalnya memanggil ya Allah ketika sakit. Ketika dalam keadaan kekurangan, kesempitan, sempit, maka memanggil ya Allah dalam keadaan sempit, ya Allah, maka sama hanya memanggil wahai zat yang maha lapang, maha melapangkan rezeki. Begitu, ini Allah. Makanya Ismul A'dzam ini syaratnya apa? Ismul A'dzam ini ciri-cirinya adalah kepada Allah dengan menggunakan asma ini, maka Allah akan mengijabah. Akan mengijabah. Ya Allah. Diijabah oleh Allah karena Ismul A'dzam. Makanya yang saya tahu ada informasi Mbah Wahab, ya Wahab Hasbullah ini ketika berdoa sering di sela-sela doanya itu lafaz Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah wa fil akhirati hasanah ya Allah. Gitu ya. Ada ya Allah ya Allah. Terus ada yang bertanya, loh saya doa mau nyebut ya Allah tapi ya tetap aja gak diijabahi, ya beda tau. Ndelok sing ngomong tau. Ndelok sing ngomong, ndelok atine. Makanya dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bahwa sesungguhnya lafaz Allah itu termasuk Ismul A'dzam, Al-Ismul A'dzam. Maka barang siapa yang membaca doa menyebut nama Allah, ya Allah, maka tentu doanya akan diterima dengan syarat laisa fi qalbihi syai'un akhar utawa laisa fil qalbihi ghairuhu, dengan catatan di dalam hatinya tidak ada yang lain selain Allah. Memanggil Allah si ono liyane, kepingin sembuh si arep-arep dokter. Ya Allah, sembuhkan aku ya Allah melalui dokter. Ya saya dokter sian. Berarti durung yakin kalau Allah maha menyembuhkan. Jadi ketika membaca ya Allah berarti hati kita harus kosong dari semua. Seperti hanya ketika kita berada di tengah lautan, tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita sementara kita terhanyut di tengah lautan. Apa? Siapa yang bisa menolong? Kecuali Allah. Hanya Allah. Di saat itulah kemudian kita berdoa, wis nemen, wis gak ono sing nulungi belas. Berarti hati kita kosong dari segala sesuatu, yang ada hanya Allah. Di saat itu mustajab. Nah, iso tak kita doa semacam itu loh. Kita tahu iso tak doa koyo-koyo awak wis gak ono sapa-sapa belas. Kalau itu yang ada dalam kondisi hati kita ketika kita berdoa, pasti mustajab, pasti itu. Nah, ini dipastikan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, dikatakan laisa fi qalbihi ghairuhu, dengan catatan hatinya tidak ada selain
Allah. Berarti hanya apa? Hanya Allah. Ketika memanggil ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Ala siratin tur iku netepi ing atase dalan mustaqimin kang jejeg. Kemarin dikatakan innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar sebagian dari utusan. Sebagian dari utusan artinya termasuk golongan orang-orang yang pernah saya utus. Kamu itu utusan. Utusan yang bagaimana ini? Ala siratim mustaqim, utusan yang benar-benar sesuai atau menetapi jalan yang lurus. Apa yang dimaksud jalan lurus itu? Al-muradu tawikan den karepaken minas sirati saking dawu asirat iku dinul islami, agama Islam. Yani ngersakaken sapa Allah ya Muhammad wa Muhammad innaka sak temene sira iku laminal mursalina yakti setengah saking pira-pira utusan. Wa dinuka utawi agama sira iku dinul haqi, agama kang bener. Wal islami lan agama Islam. Wal kufaru hale utawi pira-pira wong kafir, yang dimaksud di sini karena zaman Rasulullah kafirnya kafir Quraisy, kafir Mekah. Iku ala dinin netepi ing atase agama batilin kang salah kang batal. La fa ing kila mongko lamun den ucapaken. Apa sing diucapno? Apa aksama sumpah sapa Allahu taala. Bi anna Muhammadan kelawan sak temene Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam iku minal mursalina, tetap setengah saking pira-pira utusan. Allah tadi sumpah, iya sumpahnya dengan menggunakan Al-Qur'an. Wal Qur'anil hakim, demi Qur'an yang penuh dengan hikmah. Ini Allah sumpah. Sumpah ini untuk apa? Untuk menguatkan statement pernyataan Allah innaka laminal mursalin. Kalau Allah sudah sumpah untuk menyatakan laminal mursalin, fa'ingkana, pertanyaannya, fa'ingkana mongko lamun ono, apa hadal kosamu ikilah sumpah, ono iku lil kufari, tetap tertentu marang piro-piro wong kafir, dikhususkan kepada orang kafir. Bi ayyusaddiqu, kelawan yento beneraken sapa kufar bi anna Muhammadan kelawan sak temene Nabi Muhammad alaihi salam iku laminal mursalin, tetap setengah saking pira-pira utusan. Fahum mongko utawi kufar iku la yusaddiquna, ora padha beneraken sapa kufar. Kalau sumpah itu ditujukan kepada orang kafir supaya mereka membenarkan apa yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan, tentu mereka tidak akan percaya. Wa in kana lamun ana apa qasam iku lil muslimina, tertentu pira-pira wong Islam, khusus untuk orang Islam. Bi ayu saddiqu kelawan yen to padha meneraken sapa muslimin anna Muhammadan ing sak temene Muhammad iku laminal mursalina, yakti setengah saking pira-pira utusan. Fahum mongko utawi muslimun iku yusaddiquna, padha beneraken sapa muslimin hu ing Nabi Muhammad bila qasamin, kelawan tanpa sumpah. Pertanyaannya, fama faidatul qasam? Fama mongko iku apa faidatul qasami, utawi faidahe kegunaan fungsinya sumpah. Apa fungsinya sumpah? Nang kafir, untuk orang kafir ya mereka tidak akan beriman. Mereka tidak akan membenarkan. Kalau sumpah itu dikhususkan orang muslim, tanpa sumpah wis iman. Ujiba mongko digawe jawabi, utawa ujiba mongko den jawabi apa bi annallaha taala, sak temene Allah taala iku aroda ngersakaken sapa Allah ayu akida, yen to nguat-nguati sapa Allah, nguat-nguati utawa ngukuhaken sapa Allah, memperkuat sapa Allah kalamahu ing dawuhne Allah. Nguatno dawuh kanggo sapa? Lil mungkirina, marang pira-pira wong kang padha ingkar. Nah, fal